Hola amigos parantos kumaha mangos. Balik lagi di Gayakin Movie yang pada video kali ini akan membawakan alur cerita anime Tokyo Revengers Season 1, di mana ini merupakan alur dari arc pertama antara geng Tokyo Manji melawan Mobius. Seperti apakah keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka oleh seorang pemuda berumur 26 tahun bernama Hanagaki Takemichi yang sedang bersantuy sambil menonton TV di rumahnya, di mana saat itu ia menonton berita tentang kerusuhan yang diakibatkan oleh sebuah geng bernama Tokyo Manji. Parahnya, kerusuhan itu dikabarkan sampai menelan korban jiwa yang merupakan kakak beradik bernama Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata, yang ternyata Hinata adalah mantan pacar si Takemichi saat keduanya sama-sama duduk di sekolah menengah pertama. Siang harinya, Takemichi pergi bekerja, di mana ia ini bekerja di tempat penyewaan kaset DVD. By the way, si Takemichi ini tipikal orang culun yang saking culunnya saat pulang bekerja ia bahkan jadi bahan bulian anak-anak kecil guys. Sesampainya di stasiun, Takemichi mengeluhkan nasibnya yang selalu nggak beruntung, yang saking apesnya ia nggak pernah punya pacar lagi setelah putus dari Hinata. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang mendorong Takemichi ke rel bertepatan dengan sebuah kereta yang sedang melintas. Dimana saat udah dekat dengan kematiannya, Takemichi masih sempat-sempatnya mengingat si Hinata. Anehnya, bukannya tewas, Takemichi malah kembali ke masa lalu saat dirinya masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama, di mana saat itu ia sedang berada di stasiun kota Shibuya bersama geng berandalannya, yang adalah Akun sang pemimpin, Takuya yang merupakan teman masa kecil si Takemichi, Makoto yang berbadan tinggi, dan bocah berkacamata bernama Yamagishi. Takemichi lalu mengecek ponselnya yang ternyata ia kembali ke tanggal 4 Juli pada 12 tahun yang lalu. Kelimanya lalu pergi ke restoran yang katanya mereka pergi ke kota itu untuk tawuran dengan anak kelas 2 dari SMP lain. Geng si Takemichi ini sangat pede menyerang ke kota lawan karena pentolan kelas 3 di SMP lawan mereka adalah sepupu si Takemichi yang bernama Masaru. Jadi karena Masaru ada di pihak mereka, mereka pikir bisa menang dengan mudah guys. Dengan pedenya, mereka pun auto pergi mencari anak-anak kelas 2 dari SMP Shibuya sampai kelimanya berakhir di sebuah taman. Hingga si Takemichi terlihat diam karena ia mencoba mengingat apa yang terjadi di hari itu pada mereka semua. Di mana dalam flashback, Takemichi mengingat jika ia dan teman-temannya malah berakhir dipukuli oleh pihak lawan. Dan bener aja, karena nggak lama justru malah anak-anak kelas 3 SMP Shibuya yang datang ke taman untuk menghadapi geng si Takemichi. Melihat itu, Yamagishi bilang kalau mereka adalah teman dari Masaru yang merupakan pemimpin dari anak-anak kelas 3 di sekolah Shibuya. Namun yang mengejutkan, Masaru juga ternyata ada di sana, dan yang paling apesnya lagi, Masaru ini ternyata berbohong pada gengsi Takemichi. Karena nyatanya ia bukanlah pemimpin besar di sekolahnya, malah sebaliknya, ia ini diperlakukan layaknya pesuruh oleh teman-temannya sendiri. Melihat itu, Takemichi makin jelas mengingat masa lalunya yang katanya emang benar Masaru bukanlah preman di sekolahnya, melainkan ia berbohong hanya untuk membuat si Takemichi terkesan aja. Flashback Takemichi pun akhirnya jadi kenyataan, di mana setelahnya ia dan gengnya berakhir menjadi samsak bagi anak-anak kelas 3 dari SMP Shibuya. Setelah puas memukuli geng Takemichi, salah satu anak berkata jika mulai hari ini Takemichi dan gengnya akan menjadi budak di geng mereka yang gak lain adalah geng Tokyo Manji. Membuat si Takemichi mengingat masa lalunya lagi, jika setelah kekalahan itu ia dan keempat temannya berakhir jadi pesuruh di Tokyo Manji, yang bahkan sampai mereka lulus SMP. Setelah kelulusannya, Takemichi yang gak kuat terus menjadi budak melarikan diri ke kota lain dan mulai menjalani banyak pekerjaan di sana. Walau di tempat itu keadaan gak jadi jauh lebih baik karena si Takemichi selalu direndahkan oleh semua orang. Setelahnya, Takemichi juga mengingat kalau 12 tahun yang akan datang Hinata juga akan tewas oleh geng Tokyo Manji, membuatnya rindu pada gadis itu dan langsung menuju ke tempat tinggal si Hinata. Takemichi pun akhirnya kembali bertemu dengan Hinata yang membuatnya menangis saat melihat gadis itu ada di hadapannya.
Takemichi yang udah merasa puasanya dengan melihat wajah kekasihnya itu pun lalu bersiap pergi. Namun tiba-tiba Hinata memegang wajah Takemichi yang penuh luka untuk mengetahui apa yang baru aja terjadi pada si Takemichi. Membuat anak itu makin menangis saat pamit pulang dari rumah Hinata. Bukannya pulang, Takemichi malah pergi ke taman di mana di sana ia nggak sengaja melihat seorang anak kecil yang sedang dibully oleh anak-anak yang berbadan lebih besar. Membuat si Takemichi marah dan langsung menghajar salah satu berandalan tersebut. Setelah ketiga berandalan itu pergi, si anak auto berterima kasih atas pertolongan Takemichi. Yang ternyata anak itu nggak lain adalah adik dari Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Keduanya pun melanjutkan obrolan mereka di mana Takemichi lalu ingat jika 12 tahun lagi, Naoto juga akan tewas oleh geng Tokyo Manji seperti Hinata. Nggak hanya itu aja, Takemichi juga lalu jujur pada Naoto jika ia baru aja melakukan time leap atau melompati waktu dari masa depan dan memberitahu kalau 12 tahun lagi Naoto dan Hinata akan tewas oleh Tokyo Manji. Maka dari itu ia meminta Naoto untuk terus menjaga kakaknya di tanggal 1 Juli 12 tahun dari sekarang. Keduanya pun lalu bersalaman sebagai tanda jika Naoto setuju memenuhi permintaan Takemichi. Namun gak diduga si Takemichi tahu-tahu kembali ke masa depan yang saat itu ia terbangun di klinik stasiun Shibuya. Seorang pria lalu datang dan berkata jika ia ingin mengobrol empat mata dengan si Takemichi, di mana pria itu nggak lain adalah Naoto yang udah dewasa dan bekerja sebagai seorang polisi. Naoto lalu bilang kalau 12 tahun lalu Takemichi udah merubah takdirnya dengan memperingatkan dirinya atas musibah yang akan terjadi, walau sayang pada tanggal 1 Juli Hinata ternyata nggak bisa diselamatkan. Maka dari itu Naoto datang untuk meminta bantuan pada Takemichi agar mau menyelamatkan kakaknya. Naoto lalu mengajak Takemichi ke tempat tinggalnya di mana selama 12 tahun sejak bertemu Takemichi, ia udah menyelidiki tentang time leap yang secara nggak sengaja udah dilakukan oleh si Takemichi. Setelahnya, selama 2 hari Naoto mengurung Takemichi di rumahnya untuk memberikan informasi tentang geng Tokyo Manji yang udah menghilangkan nyawa Hinata, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan geng tersebut ke depannya. Naoto juga memberitahu jika pada kejadian itu salah satu seniornya di kepolisian yang sedang menyelidiki Tokyo Manji harus menjadi korban juga. Di mana saat kejadian, Naoto bilang Tokyo Manji sedang dipimpin oleh seorang pria bernama Kisaki Teta. Naoto lalu menunjukkan kalau saat ini Tokyo Manji dipimpin oleh 2 orang bernama Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Dan ia memberitahu hal tersebut karena si Naoto punya rencana agar Takemichi kembali ke masa lalu lagi untuk mencegah kedua orang itu bertemu agar geng Tokyo Manji yang sekarang gak pernah terbentuk dan dengan begitu tentu Hinata bisa terhindar dari kematiannya. Takemichi lalu bertanya bagaimana cara ia bisa melakukan time leap lagi karena perjalanan waktu yang sebelumnya ia lakukan secara gak sengaja. Naoto yang udah menyelidiki kekuatan Takemichi lalu berkata jika si Takemichi bisa melakukan time leap saat berjabat tangan dengannya seperti saat di taman pada 12 tahun yang lalu. Keduanya pun lalu berjabat tangan dan bener aja karena Takemichi kemudian time leap lagi ke masa SMP-nya, di mana saat itu ia sedang berhadapan dengan seorang anak laki-laki. Di sini ternyata Takemichi yang udah jadi budak dari anak-anak Tokyo Manji dipaksa bertarung oleh senior-seniornya. Bahkan mereka bertaruh uang yang cukup besar untuk kemenangan si Takemichi, walau kenyataannya si Takemichi bisa dijatuhkan hanya dengan 1 pukulan aja. Takemichi pun lalu tersadar di hadapan anak-anak kelas 3 SMP Shibuya yang dipimpin oleh seorang anak bernama Kiyomasa. Di mana ternyata si Kiyomasa inilah dalang yang udah membentuk klub bertarung dengan mempertaruhkan sejumlah uang. Kiyomasa yang kalah karena udah mempertaruhkan uangnya pada Takemichi pun sangat kesal dan meminta teman-temannya untuk menghajar si Takemichi. Malam harinya, Takemichi yang merasa gagal dan berpikir ia hanyalah seorang budak yang gak akan bisa melakukan apa-apa berpikir untuk menyerah. Dan karena itu ia pergi ke rumah Hinata untuk menemui Naoto kecil di mana si Takemichi ingin berjabat tangan agar bisa kembali ke masa depan lagi. Namun belum lama berdiri di depan pintu, ia malah bertemu Hinata yang baru aja tiba di sana juga. Hinata auto khawatir melihat si Takemichi yang babak belur. Bahkan ia sampai bilang kalau aja dirinya dilahirkan sebagai laki-laki, maka ia akan jadi orang yang akan melindungi si Takemichi. Membuat Takemichi sadar dan berkata kalau ia juga akan melindungi si Hinata. Dan kemudian mengurungkan niatnya untuk menemui si Naoto. Keesokan harinya di sekolah, Takemichi berkumpul dengan gengnya di mana Akun bilang pada pertarungan hari ini adalah giliran si Takuya. Padahal Takuya adalah anak paling lemah di antara mereka semua. Mendengar itu, Takemichi mengingat flashback kalau Takuya akan terluka parah pada pertarungan itu.
Takemichi dan teman-temannya pun auto khawatir pada Takuya, namun si Takuya bilang jika ia udah siap dan akan membalas kekalahan si Takemichi kemarin. Siang harinya, Takuya pun harus berhadapan dengan seorang anak bernama Kojima di klub pertarungan, di mana sebagian besar penonton rata-rata mendukung kemenangan untuk si Kojima. Saat pertarungan akan dimulai, Takemichi berteriak dan kemudian maju ke arena sambil berkata jika ia akan menyajikan pertarungan yang lebih menghibur lagi. Di mana yang mengejutkan, ia secara terang-terangan menantang Kiyomasa berduel di hadapan semua penonton. Saat pertarungan dimulai, Kiyomasa langsung menghajar si Takemichi tanpa ampun sampai terlihat Takemichi sama sekali nggak punya kesempatan untuk menyerang balik. Melihat hal itu, teman-teman si Takemichi terlihat sangat khawatir, terutama Akun yang langsung mencoba mendekati arena pertarungan. Yang ternyata Akun udah menyiapkan pisau lipat di sakunya untuk menyerang si Kiyomasa dari belakang. Mengejutkannya, suasana di tempat itu tiba-tiba aja menjadi sangat hening, dan semua itu dikarenakan mereka melihat si Takemichi yang terus aja bertahan walau udah dipukuli habis-habisan. Bahkan ia kemudian tersenyum sambil berkata kalau semua ini belum berakhir dan ia nggak akan kalah dari Kiyomasa. Yang liciknya, si Kiyomasa yang merasa kesal lalu meminta pada teman-temannya untuk memberikannya sebuah tongkat baseball. Beruntung ada dua orang yang datang ke sana dan berani menghentikan si Kiyomasa, di mana mereka merupakan wakil ketua Tokyo Manji yang bernama Ryuguji Ken aka Draken dan sang ketua Sano Manjiro aka Miki. Membuat semua orang yang ada di sana auto menundukkan kepala mereka pada kedua orang itu. Draken langsung menendang si Kiyomasa sementara Miki menemui si Takemichi, di mana yang aneh Miki lalu berkata kalau mulai hari ini Takemichi udah resmi menjadi temannya. Miki pun kemudian memukuli si Kiyomasa yang ternyata si Miki nggak tahu jika selama ini Kiyomasa udah membuat klub pertarungan dengan memakai nama geng Tokyo Manji. Hingga setelahnya ketua dan wakilnya itu pun pergi dari sana begitu aja. Malam harinya, teman-teman Takemichi sangat kagum karena si Takemichi udah bisa membuat Miki menyukainya dan mau menjadi temannya. Sebaliknya, Takemichi sendiri berpikir jika Miki adalah orang yang kejam seperti Kiyomasa yang hanya akan memperlakukan dirinya sebagai mainan dan budak aja. Hingga setelahnya, Akun berkata jika si Takemichi keren karena berkat dirinya mereka kini udah terbebas menjadi budak dari si Kiyomasa. Siang harinya, saat Takemichi sedang belajar di kelas, si Miki dan Draken secara tiba-tiba datang menemui Takemichi. Padahal mereka berasal dari sekolah yang berbeda, terlebih saat itu pelajaran masih berlangsung. Dengan santuinya, kedua petinggi Tokyo Manji itu mengajak si Takemichi keluar kelas, membuat teman-teman sekelas si Takemichi menyebut anak itu hebat karena bisa berteman dengan Miki. Mengejutkannya, Hinata tiba-tiba datang dan langsung menampar Miki karena mengira Miki dan Draken datang untuk memukuli si Takemichi. Draken yang sangat marah mencoba menghentikan Hinata yang bermaksud membawa Takemichi pergi. Namun Hina bilang ia akan melindungi kekasihnya itu dan gak akan membiarkan ada orang lain yang semena-mena terhadapnya. Keadaan sempat memanas karena Takemichi dengan berani meminta Draken melepaskan tangan Hinata. Beruntung Miki menghentikan keduanya dan malah makin terlihat sangat senang mendapatkan teman seperti si Takemichi. Draken juga lalu memuji Takemichi keren karena berani menantangnya demi melindungi Hinata. Hingga setelahnya kesalahpahaman pun berakhir dengan Hinata yang meminta maaf karena udah menampar si Miki. Hina pun kemudian pergi dan membiarkan Takemichi bermain dengan Miki dan juga Draken. Sementara Miki berkata pada Takemichi jika Hinata adalah gadis baik dan meminta agar si Takemichi selalu menjaga gadis itu. Ketiganya lalu bersepeda bersama di mana Takemichi berpikir pada 12 tahun di masa depan Tokyo Manji merupakan geng kejam yang udah melakukan banyak kejahatan. Namun kenapa kesan pertamanya bertemu Miki dan Draken, Takemichi nggak percaya jika keduanya adalah orang yang jahat. Takemichi lalu bertanya kenapa Miki mau menjadikannya seorang teman, yang ternyata si Miki ini punya seorang kakak laki-laki yang udah meninggal, di mana sifat kakaknya itu sangat mirip dengan Takemichi yang sembrono dan berani mengajak berkelahi orang-orang yang bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Setelah berpisah dengan Miki dan Draken, Takemichi terus berpikir jika pasti bukan Miki lah penyebab Hinata tewas di masa depan. Hingga secara nggak sengaja Takemichi berpapasan dengan beberapa murid sekolah lain yang ternyata salah satu dari mereka adalah si Kisaki Teta yang di masa itu Kisaki sama sekali belum bergabung dengan Tokyo Manji dan belum mengenal Miki. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Takemichi pergi ke rumah Hinata untuk belajar bersama karena ujian sekolah udah semakin dekat. Di sana Hina berterima kasih karena sebelumnya Takemichi udah menyelamatkan Naoto di taman waktu adiknya itu dibully oleh anak-anak berandalan.
Hina juga bilang jika setelah bertemu Takemichi, Naoto punya cita-cita baru menjadi seorang polisi seperti ayah mereka, membuat si Takemichi keceplosan dengan menjawab jika di masa depan, Naoto akan jadi seorang polisi yang baik. Nggak lama, keduanya mendengar suara kembang api yang sedang dinyalakan di kota, membuat Takemichi dan Hina menuju atap gedung untuk melihat kembang api tersebut. Takemichi yang sangat senang pun berniat memegang tangan Hinata. Walau kocaknya ia malah salah memegang tangan si Naoto kecil yang ada di sana juga, membuat si Takemichi kembali time leap ke masa depan. Naoto lalu bertanya tentang misi si Takemichi di masa lalu. Yang Takemichi bilang ia udah bertemu dengan Miki dan berkata kalau Miki adalah orang yang baik. Membuat si Naoto marah karena katanya Miki adalah orang jahat yang udah menewaskan kakaknya di masa itu. Untuk membuktikan kalau Miki adalah orang baik, Takemichi mengajak Naoto untuk menemui Miki di masa sekarang dan menanyakan mengapa geng Tokyo Manji bisa berubah jadi geng yang jahat. Walau awalnya nggak setuju, Naoto akhirnya mencari data tentang Miki untuk membuktikan kata-kata si Takemichi. Mereka nggak bisa menemukan jejak Miki, namun malah berhasil menemukan data tentang si akun yang di masa itu udah menjadi manajer untuk geng Tokyo Manji. Naoto bilang seharusnya pada 12 tahun lalu akun dipenjara karena menusuk si Kiyomasa dan setelah bebas, anak itu cuma menjadi berandalan biasa aja. Tapi kini masa depan udah berubah dan itu semua karena Takemichi. Jadi guys, karena pas time leap tadi akun nggak jadi nusuk si Kiyomasa, di masa depan ia kemudian berhasil masuk geng Tokyo Manji dan dipercaya jadi seorang manajer. Takemichi dan Naoto pun akhirnya pergi ke sebuah klub malam tempat akun dipercaya mengelola salah satu bisnis milik Tokyo Manji tersebut. Singkat cerita, Takemichi pun akhirnya berhasil menemui akun yang penampilannya udah sangat berubah di masa itu. Takemichi langsung berkata jika kedatangannya untuk menanyakan keberadaan Miki, membuat akun mengajak Takemichi untuk membicarakan hal tersebut di luar ruangan. Keduanya lalu berbincang tentang masa lalu mereka hingga nggak lama Takemichi memuji akun yang udah jadi orang sukses bahkan berhasil menjadi salah satu petinggi di Tokyo Manji. Mengejutkannya, akun ternyata tahu jika Naoto adalah seorang polisi, bahkan ia juga tahu kalau orang itu adalah adik dari Hinata. Nggak hanya itu aja, akun juga lalu mengaku jika orang yang udah mendorong Takemichi ke rel adalah dirinya untuk menghabisi si Takemichi. Walau akun bilang saat itu Naoto datang menyelamatkannya. Mendengar itu, Takemichi yang kecewa lalu bilang kalau akun udah berubah karena dulu akun adalah orang yang rela berkorban untuk teman-temannya, bukan tipe orang yang justru mengorbankan temannya sendiri. Akun menjawab jika ia udah berubah karena sekarang akun ini udah menjadi anak buah dari si Kisaki Teta. Ia juga bilang jika dirinya udah nggak pernah melihat Miki selama beberapa tahun terakhir ini. Akun pun memberitahu Takemichi jika Miki udah berubah sejak kematian Draken, membuat Takemichi terkejut karena ternyata di masa itu Draken udah nggak ada guys. Akun yang menyesal pun menangis di depan Takemichi dan lalu memutuskan untuk melompat dari atas gedung untuk menebus semua kesalahannya. Setelahnya, Takemichi memberitahu Naoto jika orang yang udah mengubah Tokyo Manji nggak lain adalah si Kisaki Teta, dan ia juga bilang jika selain menyelamatkan Hinata, kini ia ingin menyelamatkan Draken juga. Keesokan harinya, Takemichi dan Naoto mencari penyebab kematian Draken, di mana ternyata Draken tewas karena dikeroyok oleh geng lain pada tanggal 5 Agustus 12 tahun yang lalu, di tempat parkir sebuah kuil. Naoto membaca artikel yang katanya sebelum Draken tewas ia berselisih dengan Miki dan membuat perpecahan di tubuh Tokyo Manji, namun Takemichi nggak percaya karena ia tahu jika Draken sangat dekat dengan si Miki. Takemichi lalu melihat tanggal jika 2 minggu lagi adalah tanggal 5 Agustus yang merupakan tanggal kematian Draken. Karena itu Naoto bilang Takemichi punya tugas baru untuk mencegah kematian Draken di masa lalu agar Miki nggak berubah di masa depan. Takemichi pun akhirnya kembali melakukan time leap dengan misi baru, yaitu menyelamatkan nyawa si Draken. Kebetulan sekali saat sedang bersama Hinata, Draken menelepon si Takemichi dan meminta anak itu datang untuk berkumpul di sebuah kuil. Nggak diduga Hinata ingin ikut menemui Draken, membuat Takemichi mau nggak mau membawa kekasihnya tersebut. Saat Takemichi dan Hina menunggu di depan kuil, nggak lama datang para anggota geng Tokyo Manji ke hadapan mereka. 2 orang pria lalu mencoba mengusir Takemichi karena mereka nggak tahu kalau Takemichi datang ke sana karena diundang langsung oleh Miki dan juga Draken. Beruntung ketua divisi 2 yang bernama Mitsuya Takashi udah diberitahu jika Takemichi ini merupakan tamu dari ketua mereka. Takemichi dan Hina pun akhirnya dibawa menemui Miki dan Draken, di mana si Draken lalu meminta seorang gadis bernama Emma untuk menemani si Hinata. Sementara si Takemichi diajak untuk rapat dengan geng Tokyo Manji.
Miki yang memimpin rapat nggak pakai basa-basi membahas inti masalah mereka yang sedang bergesekan dengan geng SMA yang bernama Mobius. Sementara Takemichi disambut dengan cara yang nggak baik oleh ketua divisi 3 bernama Pahchin dan wakilnya yang bernama Pehyan. Beruntung Draken bisa menghentikan keduanya. Mitsuya lalu memberitahu Takemichi jika saat ini Pahchin sedang emosi karena seorang sahabatnya dan pacar dari sahabatnya itu udah dikeroyok oleh geng Mobius. Mitsuya juga memberitahu jika Mobius adalah geng berbahaya dan terkenal yang menguasai daerah Shinjuku, sementara Tokyo Manji hanyalah geng baru yang menguasai daerah Shibuya. Beralih ke Pah yang menghadap Miki dan berkata jika ia ingin membalas dendam untuk sahabatnya, membuat Miki setuju untuk berperang melawan Mobius, walau geng tersebut merupakan geng yang lebih besar dari mereka. Miki pun akhirnya menentukan tanggal pertempuran di mana ternyata tanggal tersebut adalah hari di mana Draken akan tewas. Sesampainya di rumah, Takemichi ingat Naoto pernah bilang jika sebelum perang Draken sempat berselisih dengan Miki dan karena itu esok harinya si Takemichi terus mengikuti Draken untuk menjaga anak itu agar nggak berselisih dengan si Miki. Takemichi mengikuti Miki dan Draken yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pacar dari sahabat Pahchin yang udah dikeroyok oleh Mobius, di mana gadis itu katanya udah koma selama 5 hari. Nggak diduga orang tua si gadis tahu-tahu datang dan memarahi Miki juga Draken, bahkan ia menyebut keduanya adalah sampah yang udah membuat putrinya hampir mati. Miki yang nggak terima terlihat sangat emosi, namun Draken memaksa anak itu untuk menundukkan kepalanya di hadapan orang tua dari sang gadis. Orang tua sang gadis lalu pergi sambil menangis sementara Draken memberitahu Miki alasan kenapa mereka harus menundukkan kepala yang Draken bilang itu sebagai simbol kepedulian dan ia berharap nggak ada orang yang nggak bersalah terluka karena perselisihan antar geng. Mendengar itu Miki berkata ia sangat beruntung karena punya orang seperti Draken di sisinya. Membuat Takemichi paham kenapa Miki bisa berubah setelah kematian Draken karena hati baik yang dimiliki Draken bisa mengisi kekosongan hati si Miki sendiri. Setelahnya, Mitsuya datang untuk menjemput si Miki sementara Draken melanjutkan langkahnya seorang diri. Scene selanjutnya kita akan ditunjukkan flashback masa lalu Draken yang terlahir dari seorang wanita malam yang parahnya wanita itu meninggalkan Draken di rumah bordil saat usianya baru 2 tahun guys. Dan menyedihkannya lagi Draken juga nggak pernah tahu siapakah ayah kandungnya. Draken udah bekerja membantu di rumah bordir walau saat itu ia baru duduk di kelas 5 sekolah dasar. Beruntung orang-orang yang ada di sana sangat baik kepadanya. Di sekolah karena tubuhnya paling besar di antara teman-teman sebayanya, Draken udah jadi pemimpin dan ditakuti oleh anak-anak lain. Karena kurang kasih sayang dari orang tua di masa itu jugalah Draken terpikir untuk membuat tato di kepalanya. Ia juga senang bertarung bahkan bisa mengalahkan anak-anak SMP walau dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kabar itu akhirnya sampai di telinga sebuah geng bernama Sameyama yang gak suka anak kecil seperti Draken menghajar anak-anak di wilayah mereka. Namun hari itu geng Sameyama gak berencana memukuli Draken, justru mereka meminta Draken membawa seorang anak SD dari sekolah lain yang bernama Miki ke hadapan mereka. Karena katanya anak itu udah mengalahkan sebuah geng SMA hanya sendirian aja. Draken pun langsung berlari ke sekolah Miki dengan rasa penasaran siapakah anak yang bisa mengalahkan sebuah geng SMA hanya seorang diri tersebut. Malah ia berencana menantang Miki berduel sebelum dibawa ke hadapan Sameyama. Draken pun akhirnya bertemu Miki untuk pertama kalinya dan auto terkejut karena ternyata tubuh Miki jauh lebih kecil daripada dirinya. Melihat Miki yang bertubuh kecil, Draken pun mengurungkan niatnya bertarung dan langsung membawa si Miki ke hadapan geng Sameyama. Nggak diduga, Miki langsung berlari dengan kecepatan tinggi dan menendang wajah dari sang ketua geng sampai nggak sadarkan diri, membuat semua anggota geng itu melarikan diri hingga setelahnya Miki pun meminta Draken untuk menjadi temannya. Keesokan harinya, Takemichi tahu-tahu udah kembali ke masa depan dan memberitahu Naoto jika berita yang Naoto baca salah karena Draken nggak mungkin berselisih dengan si Miki. Hari itu mereka pergi ke sebuah proyek bangunan untuk mencari kebenaran tentang kematian Draken dari seorang pria bernama Osanai yang pada 12 tahun lalu merupakan ketua geng dari Mobius. Hingga nggak lama mereka berhasil menemukan Osanai yang di masa itu hanya jadi seorang bapak-bapak madesu yang sedang dimarahi oleh bosnya. Keduanya pun kemudian membawa Osanai ke sebuah kafe dan bertanya tentang perang yang terjadi 12 tahun lalu antara Mobius melawan Tokyo Manji. Mendengar hal itu, Osanai terlihat ketakutan dan langsung menangis sambil berkata jika Mobius sama sekali nggak pernah menghabisi Draken.
Namun Draken dihabisi karena konflik di dalam Tokyo Manji sendiri. Dan semua itu udah ada yang mengatur, bahkan perselisihan Mobius dan Toman juga udah direncanakan oleh orang tersebut. Walau si Osanai sama sekali nggak mau memberitahu siapa dalangnya dan bilang kalau ia nggak mau berurusan dengan Tokyo Manji lagi. Hingga saat ia akan pergi, Osanai bilang andai aja Draken nggak pernah mati. Sesampainya di rumah, Naoto berkata jika ada orang yang ingin mengadu domba Mobius dan Tokyo Manji sebagai pengalihan, di mana tujuan sebenarnya orang itu adalah menghabisi Draken agar geng Tokyo Manji terpecah belah. Dan karena hal itu, Takemichi pun kembali melakukan time leap untuk mencegah pertarungan kedua geng tersebut. Takemichi kembali ke masa lalu yang saat itu ia dan Akun sedang bersepeda bersama, membuat si Takemichi sangat senang karena di masa itu teman baiknya masih hidup. Takemichi lalu bertanya apakah si Akun punya sebuah impian, yang Akun bilang ia cuma ingin jadi seorang penata rambut. Mendengar itu, Takemichi berpesan agar Akun terus mengejar impiannya dan percaya jika Akun bisa meraihnya. Takemichi pun lalu berpisah dengan Akun dan berkata dalam hati ia juga harus menyelamatkan si Akun seperti Hinata dan juga Draken. Takemichi kemudian pergi ke sebuah gudang tempat Miki dan teman-temannya sedang berkumpul. Nggak pakai basa-basi, Takemichi langsung meminta Miki mengurungkan niatnya melawan Mobius karena ada orang lain yang emang udah mengatur semua ini. Mendengar itu, Pachin yang sangat dendam pada Mobius marah pada Takemichi dan langsung membanting anak itu. Ia terus memukuli Takemichi yang bersikeras ingin mencegah terjadinya bentrokan antara kedua geng. Miki lalu berkata jika pertarungan akan tetap terjadi dan Takemichi nggak ngerti apa-apa tentang masalah ini, membuat si Takemichi bersujud agar Miki mau mendengarkan kata-katanya. Melihat itu, Pachin mencoba menyerang lagi, beruntung Draken berhasil menghentikannya. Setelahnya, Draken pun meminta Miki untuk mempertimbangkan kata-kata Takemichi, namun si Miki malah menuduh Draken berniat membangkang dari perintahnya sebagai ketua Tokyo Manji. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada orang yang datang ke gudang tersebut, di mana orang tersebut nggak lain adalah Osanai, sang pemimpin Mobius di masa itu. Pachin auto menyerang, namun ia bisa dijatuhkan dengan mudah oleh si Osanai. Hingga nggak lama para anggota Mobius pun akhirnya datang ke tempat itu juga. Miki pun auto menghampiri si Osanai, walau kemudian mereka dikelilingi oleh semua anggota Mobius yang ada di sana. Sementara Takemichi melihat ke arah Osanai dan merasa heran kenapa Osanai di masa depan dan masa itu sangatlah berbeda. Sementara Osanai yang gak suka Takemichi melihat ke arahnya langsung memukuli anak itu tanpa ampun. Beruntung Pachin menghentikan Osanai dan berkata jika ialah lawan dari ketua Mobius tersebut. Pertarungan pun dimulai, yang awalnya Pachin harus terkena beberapa pukulan di wajah dari Osanai. Bahkan saking kerasnya pukulan Osanai, Pah terlihat hampir pingsan walau hebatnya ia masih aja bisa berdiri. Hingga akhirnya Osanai melayangkan satu pukulan telak lagi yang kali ini berhasil menjatuhkan Pachin di pundak si Miki. Dalam keadaan seperti itu, Pachin masih sempat-sempatnya meminta maaf pada Miki dan menyebut dirinya sendiri nggak berguna, membuat Tokyo Manji auto jadi bahan tertawaan anak-anak Mobius. Miki yang sangat marah pun kemudian menghampiri Osanai dan tanpa basa-basi langsung menendang pria itu sampai terjatuh. Hingga membuat anggota Mobius terdiam menyaksikan hal tersebut, apalagi saat Miki bilang mereka boleh maju sekaligus untuk melawannya. Sialnya, Miki yang lengah gak melihat si Osanai yang udah bangkit sambil memegang pecahan botol. Beruntung Draken bergerak cepat untuk menghajar sang ketua Mobius. Draken lalu mengancam ia nggak akan segan-segan menghabisi anggota Mobius jika mereka berani membuat kekacauan lagi. Membuat semua anggota Mobius makin kicep hingga nggak lama terdengar sirene polisi yang membuat mereka semua melarikan diri tanpa mempedulikan si Osanai. Hingga tiba-tiba Pachin kembali bangkit dan menusuk tubuh Osanai dengan pisau yang dibawanya. Pachin kemudian menitipkan kepemimpinan Divisi 3 pada Pehyan sementara ia berniat menyerahkan diri pada polisi, membuat Miki histeris sampai ia harus digendong Draken untuk kabur dari tempat itu. Pachin pun akhirnya tertangkap bersama beberapa anggota geng Mobius, sementara si Takemichi malah pingsan saat sedang melarikan diri bersama Miki dan yang lainnya. Keesokan harinya, Takemichi pun tersadar di rumah sakit dan sedang dijaga oleh Emma karena ternyata Draken udah menugaskan gadis itu membawa Takemichi ke rumah sakit. Emma lalu memberitahu saat ini karena ditangkapnya Pachin telah terjadi perselisihan antara Miki dan juga Draken. Yang parahnya, Tokyo Manji sampai terbelah jadi dua kubu, membuat Takemichi terkejut karena ternyata apa yang dikatakan Osanai soal konflik internal menjadi kenyataan.
Beberapa hari kemudian, saat Takemichi udah keluar dari rumah sakit, Akun dan yang lainnya datang untuk menjenguk si Takemichi. Hingga nggak diduga, Draken juga lalu datang ke tempat itu. Takemichi auto menanyakan masalah perselisihan Draken dan Miki yang Draken bilang Tokyo Manji akan segera berakhir. Begitupun hubungannya dengan si Miki. Mengejutkannya saat Draken akan pulang, Miki malah datang untuk menjenguk Takemichi juga, membuat pertengkaran keduanya terjadi di depan rumah si Takemichi. Konyolnya, keduanya bertengkar dengan melemparkan barang-barang berharga milik si Takemichi yang tentu itu membuat si Takemichi mengamuk. Walau saat akan memukul Miki, ia malah terjatuh ke tempat sampah. Gak cukup sampai di situ aja, ia juga sangat marah pada Draken sampai membuat Akun dan teman-temannya yang lain harus menenangkan si Takemichi. Takemichi lalu berkata jika Draken dan Miki adalah orang yang gak peduli terhadap sekitar dan gak peka dengan perasaan orang lain, karena pertengkaran mereka juga melibatkan seluruh anggota Tokyo Manji yang jadi saling bertarung satu sama lain. Kocaknya, Miki bukannya mendengarkan nasihat si Takemichi, justru ia malah fokus melihat kotoran yang ada di kepala Takemichi yang ia dapatkan saat jatuh ke tempat sampah tadi. Namun berkat itu jugalah, Draken dan Miki akhirnya berbaikan dan kembali kompak untuk meninggalkan si Takemichi. Melihat hal tersebut, Takemichi bilang misinya berhasil karena konflik internal dalam Tokyo Manji udah selesai dan karena itu Draken pasti nggak akan mati. Scene selanjutnya, kita akan dibawa pada sebuah festival yang diadakan pada tanggal yang harusnya jadi tanggal kematian Draken. Takemichi saat itu pergi bersama Draken untuk kencan ganda bersama Hinata dan juga Emma. Berbeda dengan Takemichi dan Hinata yang udah pacaran, Emma dan Draken ini hanya berteman aja. Walau sebenarnya Emma menyukai Draken, namun sang wakil ketua sama sekali nggak peka pada perasaan gadis itu. Nggak lama, turun hujan di tempat itu membuat Takemichi dan Hina yang terpisah dari Draken memilih untuk berteduh di bawah pohon. Setelahnya, Yamagishi menghubungi Takemichi untuk memberitahu sebuah info yang baru aja ia dengar, yang katanya Takemichi harus memperingatkan Draken karena walau Draken dan Miki udah berdamai, konon ada beberapa anggota di pihak Miki yang nggak senang dan merencanakan sesuatu yang jahat pada si Draken. Karena itu, setelah menerima telepon, Takemichi pun auto bergegas untuk mencari si Draken. Takemichi kemudian berhenti di sebuah tempat karena melihat beberapa anggota Tokyo Manji ada di sana, di mana ternyata Kiyomasa lah orang yang masih menaruh dendam pada si Draken karena klub bertarungnya udah dibubarkan, dan saat itu ia diberikan sebilah pisau oleh seorang anggota Mobius yang ada di sana juga. Sialnya, si Takemichi malah ketahuan dan langsung dibawa ke hadapan Kiyomasa. Setelah dipukuli, Takemichi pun diikat agar nggak membocorkan rencana mereka pada si Draken. Setelah Kiyomasa dan anak buahnya pergi, beruntung Hina yang mencari Takemichi akhirnya berhasil menemukan keberadaan kekasihnya itu. Setelah dibebaskan, Takemichi pun kembali mencari Draken hingga nggak diduga ia kemudian bertemu dengan si Mitsuya, di mana ia datang karena tahu Draken akan diserang walau kabar yang Mitsuya dapat berbeda. Karena yang ia dengar, Draken bukan akan diserang oleh Kiyomasa, melainkan oleh Pehyan, wakil kapten dari Divisi 3. Mitsuya bercerita jika sebelumnya Miki ingin membayar uang tebusan untuk membebaskan Pahchin dari penjara. Namun Draken menolak karena si Draken tahu Pahchin adalah tipe orang yang mau bertanggung jawab atas apa yang udah ia lakukan. Dan hal itulah yang membuat Pehyan marah pada si Draken. Beralih ke Draken dan Emma yang sedang jalan berdua, dan bener aja karena Pehyan lalu datang ke hadapan keduanya. Menyadari ada yang gak beres, Draken meminta Emma pergi dan lalu menghampiri Pehyan. Namun tiba-tiba seorang anggota Mobius menyerang Draken dari belakang menggunakan sebuah pemukul. Sementara itu, Takemichi yang tahu jika Draken akan dihabisi di tempat parkir seperti yang tertulis di berita langsung pergi ke sana bersama Mitsuya. Walau mengejutkannya, di sana mereka malah menemukan banyak anggota Mobius yang udah gak sadarkan diri. Sedangkan gak jauh dari sana, Draken masih sibuk menghadapi anggota yang tersisa. Mitsuya sangat marah pada Pehyan yang udah bekerja sama dengan Mobius, namun si Pehyan malah mengancam akan menghabisi Mitsuya juga. Setelahnya, Draken yang udah lemas menyerahkan Pehyan dan Mobius pada si Mitsuya, di mana para anggota Mobius sangat yakin bisa mengalahkan Mitsuya walau katanya orang itu terkenal cukup kuat. Namun gak diduga, Miki lalu datang membawa motornya di saat yang tepat. Miki yang tahu Pehyan bukanlah orang jahat lalu bertanya siapakah dalang yang udah merencanakan ini semua. Hingga nggak lama datang pria bernama Hanma yang mengaku jika kini ia adalah ketua sementara untuk geng Mobius. Miki pun langsung menyerang walau tendangannya masih bisa ditahan oleh si Hanma. Hanma kemudian berkata Miki dan teman-temannya yang kalah jumlah nggak akan bisa apa-apa menghadapi mereka yang berjumlah 100 orang. Yang kejamnya, Hanma mengancam akan menghabisi anggotanya sendiri jika mereka berani melarikan diri.
Hanma ternyata salah perhitungan karena nggak lama seluruh anggota Tokyo Manji tiba di sana dengan dipimpin oleh ketua divisi masing-masing, yaitu Baji Kyosuke yang memimpin divisi 1, Kawata Nahoya dari divisi 4, dan Muto Yasuhiro kapten dari divisi 5. Melihat hal itu, Draken pun kembali bersemangat dan bersiap untuk ikut bertarung hingga nggak lama Miki memimpin teman-temannya untuk menyerang lebih dulu. Pertempuran besar pun auto pecah di tempat itu, di mana di sini kita akan diperlihatkan kekuatan sang ketua, wakil ketua, para kapten divisi, dan wakil kapten dari Tokyo Manji. Sementara di pihak musuh hanya Hanma yang terlihat punya kekuatan bertarung yang luar biasa. Sementara itu, si Takemichi terus sibuk mencari Draken karena ingin memperingatkannya tentang Kiyomasa. Pertarungan pun terus berlanjut di mana Tokyo Manji jauh terlihat lebih unggul karena diisi oleh banyak petarung hebat yang menempati posisi petinggi di geng tersebut. Di sisi lain, Miki terus maju ke arah Pehyan untuk menyadarkan sang wakil kapten divisi 3 tersebut. Miki hanya diam aja saat Pehyan memukulinya sambil mengungkapkan kekecewaannya pada Tokyo Manji. Bahkan hebatnya, Miki malah mengajak Pehyan berbicara, yang katanya ia juga merasakan sakit saat melihat Pahchin ditangkap. Dan ia juga bilang jika dirinya nggak mau berkelahi dengan keluarganya sendiri, membuat si Pehyan tersadar dan menangis di hadapan ketuanya tersebut. Berpindah ke Takemichi yang akhirnya nggak sengaja berpapasan dengan si Kiyomasa, namun yang mengejutkan saat itu pisau yang dipegang Kiyomasa udah banyak berlumuran darah. Sementara nggak jauh dari sana, Draken udah terkapar nggak sadarkan diri. Balik lagi pada Miki yang masih sibuk bertarung dengan para anggota Mobius hingga dia mendengar suara teriakan Takemichi dan akhirnya tahu jika Draken udah terkena tusukan. Sialnya, Hanma kemudian mencegah Miki untuk melihat keadaan Draken dengan mengajak ketua Tokyo Manji itu berduel. Hanma terlihat bisa sedikit mengimbangi Miki walau nggak lama ia terkena pukulan yang dilayangkan oleh lawannya tersebut. Miki terus meladeni Hanma sambil menanyakan keadaan Draken yang ternyata si Draken masih bisa bertahan hidup walau udah terkena tusukan dari Kiyomasa. Di tengah pertempuran itu, Takemichi pun berinisiatif untuk membawa tubuh Draken keluar dari sana untuk mencari pertolongan. Takemichi berusaha sekuat tenaga menggendong tubuh si Draken yang jauh lebih besar dari dirinya sambil berkata jika ia pasti bisa menyelamatkan sang wakil ketua. Nggak lama, Emma dan Hinata datang dan memberitahu Takemichi jika keduanya udah memanggil ambulans ke tempat itu. Mereka pun menunggu ambulan di sana yang datang terlambat karena terjebak macet yang diakibatkan adanya festival dan hujan deras. Sialnya, Kiyomasa dan semua anak buahnya lalu datang ke tempat itu juga untuk menuntaskan misi mereka. Melihat itu, Takemichi berpikir kali ini nggak ada kesempatan bagi mereka semua untuk lolos, namun Draken kemudian tersadar dan meminta si Takemichi melarikan diri bersama para gadis. Mendengar itu, Takemichi yang selalu melarikan diri sepanjang hidupnya berkata jika kali ini ia nggak akan melarikan diri lagi dan berniat melindungi teman-temannya. Dengan berani, ia pun auto menghampiri Kiyomasa sambil berkata jika ia akan membalas dendam untuk si Draken. Takemichi mengajak Kiyomasa berduel untuk menyelesaikan perkelahian mereka yang belum selesai sewaktu di klub pertarungan, membuatnya ditertawakan oleh Kiyomasa dan semua anak buahnya. Namun Draken dan para gadis bilang jika mereka percaya kalau kali ini Takemichi akan menang. Liciknya, Kiyomasa menggunakan cara kotor dengan langsung menusuk lengan Takemichi yang mencoba menyerang lebih dulu. Hebatnya, Takemichi berhasil mencabut pisau di tangannya dan kemudian menyerang balik, walau Kiyomasa yang lebih kuat justru berhasil membuatnya terjatuh. Takemichi yang gak mau kalah lagi kembali bangkit untuk menabrak tubuh Kiyomasa dan kemudian menggigit anak itu, membuat si Kiyomasa marah dan terus memukuli si Takemichi. Selanjutnya, Takemichi bergerak ke arah belakang dan berhasil naik ke tubuh si Kiyomasa untuk mengunci lawannya itu, dan karena itu dalam hitungan detik aja si Takemichi pun akhirnya berhasil menang. Melihat hal tersebut, anak-anak buah si Kiyomasa yang gak terima berniat menghabisi Takemichi, membuat jagoan kita meminta para gadis agar segera pergi. Setelah Hina dan Emma pergi, Draken kembali bangkit untuk membantu Takemichi, walau keduanya terlihat sama sekali udah gak bisa untuk bertarung. Gak lama, anak buah Kiyomasa pun menyerang secara serentak, namun gak diduga Akun datang dan berhasil menjatuhkan pisau yang dipegang oleh salah satu anak.
Akun tentu nggak datang sendiri karena ia datang membawa semua anggota gengnya di mana mereka sebelumnya udah dihubungi oleh si Hinata. Kocaknya, geng Takemichi yang lemah malah berakhir jadi samsak, namun hebatnya mereka adalah tipe orang seperti si Takemichi yang gak gampang menyerah dan berhasil bertahan sampai akhirnya terdengar suara sirine ambulan yang dikira polisi oleh para berandalan tersebut yang ketakutan dan auto melarikan diri sampai meninggalkan si Kiyomasa. Akun dan yang lainnya lalu membantu Takemichi dan Draken sampai para gadis membawa petugas ambulan ke tempat itu. Sementara di tempat pertarungan, Tokyo Manji udah berhasil menjatuhkan semua anggota dari geng Mobius kecuali Hanma yang masih berhadapan 1 lawan 1 dengan si Miki. Seorang pria kemudian datang menjemput Hanma, di mana Hanma berkata jika sebentar lagi geng motor paling berbahaya bernama Valhalla akan segera terbentuk dengan Hanma sendiri sebagai wakil ketuanya. Sementara itu di rumah sakit, Draken udah sangat kritis karena kehilangan banyak darah sampai mengalami gagal jantung membuatnya harus masuk ruangan operasi. Nggak lama, Miki juga datang dan langsung berkata jika Draken nggak akan mati karena Draken udah berjanji padanya akan menguasai Jepang bersama-sama. Dan bener aja karena beberapa jam kemudian dokter mengabarkan jika Draken berhasil bertahan dan udah melewati masa kritisnya. Takemichi dan yang lainnya berencana mengabarkan hal tersebut pada semua anggota Toman yang menunggu di luar. Namun Pehyan yang merasa bersalah bilang ia nggak sanggup menemui teman-temannya tersebut. Mitsuya pun lalu memberitahu jika ia mengerti Pehyan berbuat seperti itu untuk si Pahchin. Ia juga memberitahu jika selama ini Draken adalah orang yang paling peduli pada Pahchin, di mana setiap hari Draken ternyata selalu datang menjenguk Kapten Divisi 3 itu di penjara, membuat Pehyan makin menyesal karena udah sempat membenci Draken. Semua anggota Tokyo Manji pun gembira mendengar kabar selamatnya Draken, termasuk Takemichi yang berhasil menyelesaikan misinya. Anehnya, Miki tiba-tiba menghilang yang ternyata ia sedang menangis sendirian di sudut rumah sakit tersebut. 1 minggu pun udah berlalu sejak pertempuran besar itu, di mana si Takemichi jadi besar kepala karena sekarang ia banyak dikenal orang sebagai sang penyelamat. Hari itu Takemichi menjenguk Draken dan auto dimarahi karena udah jadi orang yang sombong. Mengejutkannya, Draken kemudian memberitahu jika Miki menitipkan sesuatu untuk si Takemichi, yang ternyata Takemichi diberikan seragam Toman milik Miki saat sang ketua baru membentuk Toman untuk pertama kalinya. Draken juga kemudian mengucapkan terima kasih karena Takemichi udah menyelamatkannya. Nggak hanya Draken, Miki yang meminta Takemichi menemuinya di atap pun juga akhirnya mengucapkan terima kasih pada jagoan kita. Setelah pulang dari rumah sakit, Takemichi berniat kembali ke masa depan karena mengira semua misinya udah selesai. Sebelum menemui Naoto, Takemichi memberikan kalung semanggi berdaun 4 pada Hinata dan berharap agar Hinata selalu berbahagia. Naoto kecil pun kemudian menemui Takemichi hingga setelahnya Takemichi melakukan time leap sambil berpikir karena Draken masih hidup, harusnya di masa depan Tokyo Manji nggak jadi geng jahat. Karena pasti Kisaki nggak akan bisa menggantikan posisi Draken dan dengan begitu akun juga Hinata pun nggak akan tewas. Di masa depan Takemichi kembali ke tempatnya bekerja dan langsung berniat menghubungi Naoto. Walau anehnya nomor Naoto tiba-tiba menghilang dari ponsel si Takemichi. Nggak lama, ponsel Takemichi berbunyi yang merupakan pengingat jika hari itu ia harus pergi ke salon setelah bekerja. Yang ternyata salon tersebut adalah tempat akun bekerja, di mana dengan ini kita ditunjukkan jika Takemichi lagi-lagi berhasil merubah masa depan. Ponsel Takemichi pun lalu dihubungi oleh nomor nggak dikenal yang ternyata adalah si Naoto, di mana Naoto bilang misi mereka sukses dan ia berniat mengajak Takemichi menemui Hinata yang masih hidup di masa sekarang. Naoto pun kemudian mengajak Takemichi ke rumahnya untuk menemui Hinata pertama kalinya sejak putus bertahun-tahun yang lalu. Yang Naoto bilang saat ini kakaknya bekerja sebagai seorang guru sekolah dasar. Takemichi kemudian mengingat flashback yang ternyata dulu Hinata lah yang udah memutuskan dirinya, membuat si Takemichi loyo dan memberitahu Naoto jika ia nggak bisa menemui Hinata. Takemichi pun akhirnya memutuskan untuk pulang sambil berkata dalam hati mengetahui Hina udah hidup kembali aja udah cukup baginya. Walau yang mengejutkan saat di depan pintu si Takemichi malah nggak sengaja bertabrakan dengan Hinata. Tangis Takemichi pun auto pecah saat melihat Hina yang masih hidup ada di depan matanya. Takemichi akhirnya berubah pikiran dan mau mampir ke rumah Hina walau terlihat suasana sangat canggung sampai keduanya sama sekali nggak berbincang. Naoto jadi sangat kesal dan berniat meninggalkan Takemichi berdua bersama kakaknya agar keduanya bisa mengobrol lebih lepas. Namun yang memalukan, Takemichi malah memohon di kaki Naoto agar nggak pergi. Akan tetapi itu justru bisa membuat suasana mencair karena Hina tertawa melihat tingkah si Takemichi tersebut.
Naoto kemudian mengajak keduanya berkeliling walau suasana canggung datang lagi menyelimuti keduanya. Hingga nggak lama Naoto menerima telepon yang memintanya untuk datang ke kantor, dan karena hal itu si Naoto pun menitipkan mobilnya pada Hinata. Hina dan Takemichi pun akhirnya cuma jalan berdua, di mana di sana Takemichi melihat jika Hinata masih memakai kalung yang ia berikan pada 12 tahun yang lalu. Nggak lama, keduanya berjalan di taman yang Hina bilang itu adalah tempat spesial karena dulu ia pernah kesana dengan orang yang ia suka, membuat Takemichi kecewa karena mengira Hinata udah punya pacar lagi. Hina juga bilang jika sampai saat ini pun ia belum melupakan pria itu yang udah memutuskannya pada malam Natal di tempat tersebut, yang ternyata orang yang Hina maksud nggak lain adalah si Takemichi. Takemichi yang gugup pun izin untuk ke toilet, di mana di sini ia bener-bener lupa bagian dari masa lalunya dan malah mengira Hinata yang dulu udah memutuskannya. Dan karena itu ia menebak jika sejarah hidupnya udah ikut berubah setelah dia melakukan time leap. Takemichi kemudian berniat mengungkapkan perasaannya lagi pada Hinata, walau yang aneh di depan pintu toilet ada pria tinggi yang kemudian pergi begitu aja setelah berpapasan dengannya. Hingga si Takemichi menyadari jika pria itu nggak lain adalah si Hanma. Takemichi yang panik pun auto bergegas ke tempat Hinata yang saat itu menunggunya di dalam mobil. Walau sayang saat Takemichi baru aja sampai di sana, mobil itu sengaja ditabrak di depan mata si Takemichi. Takemichi langsung berlari menuju Hina, namun ia kemudian terkejut melihat si penabrak nggak lain adalah Akun. Dimana Akun bilang jika sekarang ia udah menjadi anak buah Kisaki yang udah menjadi pemimpin Tokyo Manji yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Hingga kemudian mobil Akun meledak di hadapan si Takemichi, begitupun mobil yang berisi si Hinata. Melihat hal tersebut, Takemichi sangat marah dan berkata nggak peduli mau berapa kali pun, ia akan merubah masa depan sampai si Hinata bisa bertahan hidup. Dimana ia juga bilang ia akan kembali dan menjadi salah satu petinggi di Tokyo Manji. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gak Yakin Movie untuk tahu kelanjutannya. Bye-bye.